Perkenalkan, saya Siti Nurhanifah SPD, mahasiswi PPG Dalam Jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Asahan akan melaksanakan ujian kinerja. Dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan materi yang digunakan adalah teks cerita fantasi. Selamat pagi. Pagi. Boleh disiapkan? Oke. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum kita belajar, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Silakan ketua kelas maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar. Ini dengan mengajar Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas. Hari ini 13 Juni ya, 2023, pelajaran bahasa Indonesia. Siapa yang tidak hadir? Iren, kenapa Iren? Sakit, Bu. Sakit. Iren sakit. Mudah-mudahan kita doakan segera cepat sembuh. Amin. Nah, pada hari ini Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dilihat jelas di depan? Satu. Kompetensi dasar mengidentifikasi ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita teks fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar secara lisan, tulis, dan visual. Adapun indikator pencapaiannya yaitu mengidentifikasi ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Selanjutnya menentukan jenis teks cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Tujuan kita untuk belajar teks fantasi itu apa? Menurut kalian, tujuan kita belajar teks fantasi itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, Ibu kasih tahu. Tujuan teks belajar cerita fantasi itu mungkin salah satu di antara kalian nanti akan menjadi seorang penulis. Ada yang suka menggambar. Di sini ada yang suka menggambar? Mungkin ada yang suka menggambar komik dalam cerita, kemudian ada yang suka menggambar karikatur. Nah, tujuannya itu kalian bisa jadi seorang penulis, penulis dongeng, penulis novel. Perlu imajinasi tidak? Perlu. Perlu. Kalian pernah berimajinasi tidak? Pernah. Pernah tidak berharap kalian punya sayap? Pernah. Mungkin kalian pernah berimajinasi kalau masih kecil, imajinasi kalian adalah seorang pahlawan. Karena masa sekarang itu adalah masa-masa yang penuh imajinasi. Nah, minggu lalu kita belajar tentang materi teks deskripsi. Ada yang masih ingat materi teks deskripsi itu apa? Evan, masih ingat? Teks deskripsi itu apa pengertiannya? Bu, Ya, boleh. teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, Bu. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Berbeda tidak dengan teks narasi? Beda. Beda. Anak-anak, boleh lihat ke depan. Boleh, Bu. Nah, Ibu punya satu gambar. Ini adalah gambar film yang sedang hits di tahun ini. Pada bulan ini. Ada yang tahu ini film apa? Film apa? The Little Mermaid adalah film yang menceritakan apa? Ada yang sudah menonton? Belum, Bu. Ada yang sudah? Tentang apa, Kijin? Tentang Putri Duyung. Putri Duyung itu adalah manusia setengah. Apakah mungkin di dunia nyata ini ada Putri Duyung? Tidak. Nah, menurut kalian
Kemudian itu ceritanya termasuk cerita apa? Irisan, Bu. Cerita irisan, tapi masuknya ke dalam cerita fantasi. Cerita fantasi itu adalah cerita yang tidak betul-betul nyata. Karena di dunia ini, di dunia nyata tidak ada manusia ya setengah ikan begitu. Dan kembali lagi satu lagi tentang apa ini? Harry Potter. Harry Potter adalah salah satu film yang di zaman ibu SMP, SMA itu hits pada masanya. Adalah film yang menceritakan sebuah sekolah sihir. Ada tidak di dunia ini? Tidak, Bu. Tidak, karena mungkin kalau ada kalian pun nanti SMA-nya mau ke sini. Bisa lulus menjadi penyihir. Betul ya? Kemudian boleh dibacakan. Di sini ada pengertian cerita fantasi. Ibu minta Pian baca Pian. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Ya, cukup. Terima kasih Pian. Nah, pengertiannya pun seperti ini. Cerita fiksi kita perlu garis bawahi. Fiksi itu tidak benar-benar nyata atau terjadi. Dunia imajinasi yang diciptakan penulis. Nah, anak-anak, setelah tadi Pian membacakan pengertian cerita teks fantasi, kemudian ada jenis cerita teks fantasi. Ada berapa di sini? Dua. Ada Dua. Satu fantasi Total. dan dua Fantasi. bedanya. Tadi Evan sudah utarakan salah satunya fantasi irisan. Fantasi irisan itu adalah fantasi sebagian, tidak keseluruhan. Kalau kalian pernah menonton Transformer, pernah nonton? Nah, Bu. Suka nonton? Suka. Itu cerita fantasi bukan? Fantasi. Fantasi sebagian. Fantasi irisan. Kenapa? Karena film itu menceritakan Robot dan manusia. robot dan manusia, ada kehidupan nyatanya dan juga ada imajinasinya. Kalau fantasi total, ini total. Seluruhnya adalah imajinasi. Mungkin ada di cerita dongeng yang difilmkan. Dongeng yang difilmkan, contohnya apakah yang The Legend of Aang, Naruto. Di sini ada yang pernah menonton Madagaskar? Nah, contoh film Madagaskar itu cerita fantasi. Ragu-ragu, cerita fantasi. Cerita fantasi total. Karena apa? Karena semuanya adalah imajinasi, tidak nyata. Kemudian ini pengertiannya sudah dijelaskan. Ini pun ada ciri-ciri umum teks fantasi. Yang pertama ada keajaiban, ide cerita yang terbuka, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu, tokoh unik, bersifat fiksi, bahasa yang digunakan juga unik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau belum paham, jangan malu, silakan acukan tangannya. Paham semuanya? Paham. Ibu punya teks cerita fantasi dan ibu minta kalian duduknya berkelompok bahasa Indonesia. Ibu beri waktu 1,5 menit untuk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Pian. Kevin, laki-laki kemarin di mana? Nah, sudah duduk berkelompok? Duduknya yang manis, silakan rapatkan kursinya. Ibu mau membagikan teks cerita fantasi kepada kalian. Bentar.
Gilbert. Sudah mendapatkan teks cerita fantasinya? Sudah. Nah, itu yang akan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Tapi Ibu minta kalian amati baik-baik video yang akan Ibu tayangkan. Ibu punya video. Judulnya Pensil Ajaib. Disimak baik-baik ya. Yang baik dan juga jujur. Bagaimana aku bisa membuat lebih banyak orang membeli lukisannya ya? Tunggu. Itu bukan masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah dia tidak akan bisa menghasilkan lukisan yang banyak. Aku tidak akan bisa memaksa orang banyak untuk membeli lukisannya. Tapi aku bisa membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah berpikir sebentar, Pickle bergegas ke rongga pohonnya dan mulai bekerja. Dia bekerja sepanjang malam dan keesokan harinya, Pickle siap dengan kreasinya. Itu adalah pensil yang sangat mengkilap dan mempunyai ukiran yang sangat indah. Aha! Ini akan membantu Albert. Sore itu, ketika Albert seperti biasa pergi melukis pohon kesukaannya, di sana di atas batu, ia melihat pensil. Wow, sangat menggilap. Ini pensil terindah yang pernah kulihat sepanjang hidup. Aku ingin tahu ini milik siapa. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya. Pemilik asli akan datang mencarinya. Oh, Albert pergi tanpa melukis pohon hari itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pensil. Tapi dia tidak mau mengambil sesuatu yang mungkin milik orang lain. Keesokan harinya, Albert pergi ke pohon yang lebih cepat dari biasanya. Dia diam-diam berharap untuk melihat pensil itu di atas batu. Dan itu dia. Oh, masih ada di sini. Mungkin itu bukan milik siapapun. Aku telah mendengar cerita tentang hutan ini. Mungkin itu nyata. Mungkin ada keajaiban di sini. Albert mengambil pensil dan memeriksanya. Dia kemudian mengambil kertasnya dan mulai menggambar daun yang sangat indah. Pensil ini luar biasa. Gambarku tidak pernah terlihat begitu indah. Oh, tunggu. Apa yang terjadi? Dalam waktu singkat, ada satu pertumbuhan berdiri di depan mereka. Semua orang bersorak untuk maju. Setelah hari itu, Albert banyak membantu orang. Dia membagikan hadiahnya kepada semua orang tanpa ragu-ragu. Orang-orang di Claudi dermawan dan bekerja keras. Tidak ada yang pernah meminta apapun yang tidak mereka butuhkan. Hari berlalu, dan seorang turis datang mengunjungi kota. Ketika dia berjalan berkeliling, dia menyadari bahwa sesuatu tentang Claudi itu aneh. Meskipun itu adalah kota kecil, orang-orang tampaknya hidup lebih baik. Dia memutuskan untuk bertanya. Dia bertanya kemana-mana, dan orang-orang Claudi yang polos menceritakan semuanya. Pensil ajaib? Apakah itu benar? Aku harus pergi menemui pelukis itu. Turis itu adalah orang yang tamak. Dia bersembunyi di balik pohon, dan begitu dia melihat Albert, dia menculiknya. Siapa kau? Diam, dengarkan aku. Aku tidak punya waktu seharian untuk ini, oke? Cepat, gambarkan aku berlulu yang banyak dan berbeda juga mahal. Sekarang. Albert mengeluarkan pensilnya dan mulai menggambar. Tapi dia sangat takut, sehingga yang bisa dia gambar hanyalah batu. Apa ini? Beraninya kau mempermainkanku. Berarti aku akan menggambar sendiri rantai emas paling bersinar. Turis itu bukan seniman, bahkan dia sangat buruk dalam menggambar. Ketika dia mencoba menggambar rantai emas, ekor ular panjang dan ukiran muncul. Tolong! Tetapi ketika turis berusaha melarikan diri dari ular itu, Albert menenangkan dirinya dan membuat sangkar besar. Begitu sangkar itu muncul, turis
masuk dan Albert menutup pintu. Setelah ular itu pergi, Albert memanggil polisi dan mengadukan tulis itu. Dia menjelaskan bagaimana dia diculik dan disuruh menggunakan pensil ajaib untuk memuaskan ketamakan tulis itu. Claudie kembali damai. Semua orang bangga betapa baiknya Albert menangani. Sudah selesai menontonnya dan judulnya apa tadi? Pensil ajaib. Ada yang tahu siapa tokoh yang ada di dalam video tersebut? Albert dan Ri. Ada siapa tadi yang terakhir? Simon atau Boy? Penjahat. Bagaimana watak tadi Albert? Jujur. Suka berbagi, artinya baik. Nah, udah pinter ya. Ada tokoh dan penokohan. Yang tadi dijelaskan Ibu, kalau tokoh ini adalah pelaku yang ada di dalam cerita, dan penokohan itu berarti diceritakan dengan wataknya. Ada latarnya tidak? Latarnya di mana? Hutan dan kota Claudie. Pinter. Bagaimana dengan amanatnya? Apakah ada amanat dari cerita yang disampaikan tadi? Jangan tamak. Jangan tamak. Ada lagi? Tidak jujur. Jadi dalam cerita tersebut kalian harus bisa berbagi, jangan tamak, tidak boleh serakah. Paham? Nah, Ibu minta kalian sekarang bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Silakan dikerjakan lembar kerja yang tadi Ibu berikan. Ibu harap kalian bisa bersama-sama bekerja dengan timnya. Dan di akhir pekerjaan kalian akan presentasi ke depan kelas. Kalian cukup waktunya 20 menit untuk mengerjakan? Cukup. Pinter. Sebelum kita mengerjakan, kita mau semangat dulu. Contohin dulu ya, Ibu. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa. Yuk, bisa yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ada lagi. Tepuk semangat. Pintar. Silakan dikerjakan. 25 menit waktunya. Dan jangan lupa persiapan untuk presentasi, karena nanti hasil presentasi kalian harus diupload ke media sosial kalian. Sheila, rasanya boleh disimpan? Pinter. Handphone disimpan dulu, nak. Ya, dalam tas masukkan. Silakan dikerjakan bersama-sama. Berikan nomor 1 ya kerjakannya. Boleh dibagi. Itu harus diangkat dari soal. 1, 2, 3, 4 ya. Ada yang menanyakan?
terakhirnya adalah kalian jangan lupa untuk mengupload ke sosial media kalian. Siap ya? Siap. Mulai dari kelompok 1 dulu, kelompok Evan, kelompok 2 kelompok Edwin, 3 Keira, dan 4 Karmel. Nanti itulah urutan yang akan tampil. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, boleh bertanya kepada teman. Paham? Paham. Silakan kelompok Evan, kita tepuk tangan untuk kelompok Evan. Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teks fantasi yang berjudul Mesin Waktu. Menemukan setting atau lakan. Judul, tempat, sekolah, mesin kereta, hutan. Waktu, masa depan 2026. Suasana cerita dalam menegangkan dan tak terduga. Jenis teks narasi ini adalah irisan. Irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama dalam kehidupan nyata, tempat pada kehidupan nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Contohnya, tempat fantasi, mesin waktu, nyata, stasiun kereta, peristiwa masuk ke mesin waktu, kecelakaan atau terlempar dari kereta. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya teman-temannya? Ya. Ya, silakan ditutup ya, Ben. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Obed. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alpha. Beban kerja siswa 1 menemukan tokoh dan mewakar tokoh teks narasi. Judul Ruang Dimensi Alpha. Tokohnya adalah Ezra, watak tokohnya pemarah, terus ada aku bertanggung jawab, menolong, dan yang terakhir ada Ardi, watak tokohnya setia dan peduli. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak, kalau tidak silakan duduk ya. Kalau terima kasih tepuk tangan untuk kelompok Anda dan kelas 7. Nah, anak-anak, 4 kelompok sudah presentasi dan jangan lupa tugas kalian hari ini diupload dan diunggah ke media sosial, boleh Instagram dan boleh juga Facebook. Ada di sini semuanya masing-masing kelompok punya Instagram ya? Ada. Ya, silakan. Satu kelompok, satu handphone saja cukup. Buka pekerjaan kalian dan diupload ke Instagram. Jangan lupa tulis sama kelompoknya ya. Tulis sama kelompok, pelajaran bahasa Indonesia dan kelasnya lengkap. Lagi proses tuh? Ya. Silakan diupload ya. Kelompok Kevin udah? Anak-anak, kegiatan hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu menutup perjumpaan kita, Ibu mau tanya tentang pelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa itu tokoh dan watak? Ada pemain dan kita. Pintar. Tepuk tangan untuk Lensi. Tokoh adalah pemain dalam cerita dan watak tokoh adalah sifatnya. Pembelajaran teks cerita narasi kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Minggu depan kita bertemu lagi masih di materi teks cerita fantasi. Sebelum Ibu keluar, ada yang mau tanyakan dulu? Ya, Bu. Pelajaran apa yang kedua? Setelah Ibu? Bahasa Bahasa Inggris. Kalau begitu kita tutup dengan doa. Ibu minta Obed untuk memimpin doa tutup. Silakan Obed. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan terima kasih Tuhan, kami telah belajar menjadi guru-guru yang telah mengajar kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.